Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Fajar Korea dari program studi pendidikan agama Islam kelas A IAIN Madura. Kali ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai unsur-unsur dan macam-macam dalam jinayat. Dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik dari unsur umum maupun unsur khusus. Nah, unsur-unsur umum dalam jinayat dibagi menjadi 3. Yang pertama, rukun syar'i atau yang berdasarkan syarak, yaitu ada nas syarak yang jelas melanggar perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai suatu hukuman. Kedua, rukun maddi, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Ketiga, rukun adabi, yaitu pelaku perbuatan itu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Adapun unsur khusus dalam jinayat adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Misal, unsur yang terkandung dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung dalam suatu perzinahan. Sedangkan macam-macam jarimah atau jinayat, yang pertama dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman. Jarimah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama jarimah hudud, merupakan perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu had atau hak Allah. Nah, termasuk kategori dalam jarimah hudud ini ada 7, diantaranya zina, qazaf, sarikoh, hirobah, al-bakyu, syurbul homer, dan riddah atau murtad. Kedua, jarimah qisas diyat, yang termasuk dalam kategori jarimah ini seperti suatu pembunuhan sengaja, pembunuhan demi sengaja, dan lain sebagainya. Ketiga, jarimah takzir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang ancaman dengan hukuman takzir, yaitu hukuman selain had dan qisas diyat. Artinya jarimah takzir ini untuk menentukan batas terendah tertinggi, diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Macam jarimah yang kedua yaitu dari segi niat si pelaku. Jika dilihat dari macam ini, maka jarimah terbagi menjadi 2, diantaranya satu jarimah maksudah atau tindak pidana yang ada unsur kesengajaan, dan yang kedua yaitu jarimah ghair maksudah atau tindak pidana yang tidak disengaja. Macam yang ketiga yaitu dari segi sikap berbuat atau tidak berbuatnya, maka jarimah terbagi menjadi 2, diantaranya jarimah ijabiyah atau jarimah positif, yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syarak tetapi ia melakukannya. Contoh seperti orang berzina, sedangkan di dalam Al-Quran zina itu dilarang, namun si pembuat tetap melakukannya. Yang kedua, jarimah salbiyah atau jarimah negatif, yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syarak seperti tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Macam jarimah yang terakhir yaitu dari segi keterlibatan umum, di mana hal tersebut terbagi menjadi 2, diantaranya jarimah adiyah, merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan bukan untuk tujuan politik seperti penghinaan terhadap agama tertentu. Yang kedua, jarimah siyasah adalah tindak pidana yang memang tujuannya untuk kepentingan politik seperti gerakan separatis, pemberontakan pada pemerintah yang sah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.